Bismillahirrahmanirrahim. Khilafat adalah salah satu bentuk dari manifestasi tali Allah di muka bumi. Khilafat merupakan jalan untuk terang benderangnya keagungan Allah Ta'ala di muka bumi dan menjadi berkah bagi seluruh umat manusia. Ada sebuah kisah dari Jerman pada tahun 2017, Chairman Humanity First Jerman, Tuan Arthur Zuber, beliau menyampaikan sebuah kisah tentang bagaimana keberkatan khilafat tercurah kepada beliau dan para sahabatnya. Pada saat itu, beliau mendapatkan sebuah surat dari Hadrat Khalifah, yang mana isinya beliau ditugaskan untuk berangkat ke Benin, Afrika, untuk mengkhidmati masyarakat di sana karena tengah terjadi bencana banjir yang begitu besar dan rupanya mengakibatkan kerugian yang begitu luas. Di dalam surat tersebut teriring sebuah doa dari Hadrat Khalifah yang begitu mendalam. Huzur menulis di dalam surat itu bahwa Huzur mendoakan segenap anggota tim Humanity First Jerman dengan keberhasilan, kesuksesan, dan keberkatan selama melakukan pengkhidmatan di Benin, Afrika. Tuan Zuber atas hal ini begitu bahagia. Beliau menyambut perintah Huzur ini dan memanggil seluruh anggota tim. Beliau melakukan pertemuan dan melakukan persiapan. Mengingat ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, sebuah upaya pengkhidmatan yang tidak mudah dalam waktu yang begitu panjang. Setelah semua begitu bersemangat menyambut seruan Hazrat Khalifah, akhirnya tim ini berangkat ke Benin. Ketika sampai di Benin, otoritas pemerintahan di sana rupanya memberikan sebuah tempat dari gedung sekolah yang relatif kecil sebagai tempat untuk berkhidmat. Tim Humanity First Jerman memutuskan bahwa saat itu ada dua pengkhidmatan yang akan dilakukan. Yang pertama akan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat, dan yang kedua menyiapkan tenda untuk makan bagi masyarakat. Keesokan harinya mulailah anggota tim berkhidmat, sebagian melakukan pengkhidmatan kepada pasien-pasien yang datang, dan sebagian menyiapkan makanan. Rupanya tanpa diduga, ribuan pasien datang, membawa berbagai macam penyakit, berbagai macam keluhan dan penderitaan. Dan anggota tim Humanity First yang bertugas di bagian pengkhidmatan di bidang pelayanan kesehatan dengan penuh sukacita menghormati pasien yang datang. Satu demi satu pasien diobati, dilayani, dan penuh sukacita. Namun tiba-tiba seluruh perhatian anggota tim dan ribuan orang yang hadir di tempat itu dikagetkan dengan kedatangan seorang ibu yang menggendong seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Sang ibu itu datang kepada Tuan Zuber mengatakan, "Tuan, anak saya ini sedari kecil tidak bisa berjalan. Saya sudah mencoba mendatangi dokter, memberikan pengobatan dengan berbagai macam cara. Namun hingga hari ini tidak kunjung mendapatkan hasil yang diharapkan." Lalu beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan sebuah berita bahwa akan datang tim dokter dari Jerman. Maka harapan
saya begitu berkecamuk. Jangan-jangan anak saya bisa disembuhkan oleh dokter yang datang dari negara yang begitu canggih, yang begitu modern, yang begitu maju di bidang kedokterannya, dari Jerman. Maka saya datang waktu ini dengan anak saya, usia 6 tahun, seorang wanita yang tidak bisa berjalan sampai hari ini. Mendapati ibu ini dengan keluhannya terkaget, tercengang. Maka beliau meminta rehat sejenak dan beliau mengumpulkan anggota tim. Beliau mengatakan bahwa saat ini kita sedang kedatangan seorang pasien yang sungguh unik dan tidak mudah tentunya. Dan ini adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa. Maka beliau mengatakan, kali ini kita berdoa. Kita memohon bantuan Allah untuk didatangkan mukjizat dari Allah Ta'ala untuk bisa menyembuhkan si anak perempuan berusia 6 tahun tadi. Maka semua berdoa dengan penuh khusyuk. Dan akhirnya setelah rehat tersebut, beliau memulai kembali pengobatan. Namun rupanya semua perhatian malah tertuju kepada si anak kecil ini. Semua penasaran, ingin tahu dengan cara apa akan diobatinya. Semua ingin melihat prosesnya. Dan semua ingin tahu apa hasilnya. Maka Tuan Zubair memulai memeriksa si anak ini. Kakinya diperiksa, dilihat, dalam waktu yang cukup panjang. Hingga pada akhirnya Tuan Zubair mengangkat anak itu dan mencoba untuk didirikan anak itu. Ketika Tuan Zubair begitu yakin untuk melepaskannya, maka dilepaskan anak itu. Namun yang terjadi, anak itu pun jatuh. Rupanya kakinya memang sangat lemah. Tuan Zubair mengangkatnya kembali, memeriksanya kembali, memegang kembali tangan dan kaki anak itu, dan kembali didirikan anak itu. Dan yang terjadi pun jatuh. Hal ini terjadi hingga 3 kali. Ketika jatuh untuk yang ketiga kalinya, rupanya sang ibu berteriak dengan sangat kencang. "Wahai dokter, apa yang telah kau lakukan pada anak saya? Bukankah sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa anak saya ini tidak bisa berjalan sedari lahir? Pasti dia jatuh berulang kali akan merasakan rasa sakit. Pasti dia sedang sedih." Maka Tuan Zubair menenangkan sang ibu dan meminta waktu untuk memberikan pengobatan dan pemeriksaan kembali. Maka dibaringkan kembali dan diperiksa kakinya, jari jemarinya, dan pada akhirnya untuk yang keempat kali, si anak ini diangkat, didirikan. Beberapa waktu beliau terdiam, dan lalu dilepas. Dan mukjizat itu datang. Si anak ini bisa berdiri dengan tegak, dan mencengangkan, mengagetkan semua orang yang hadir di tempat itu. Beliau mengatakan hingga ribuan orang. Lalu Tuan Zubair mengatakan kepada anak ini, "Jalanlah nak, menuju ibumu dan peluklah ibumu." Seketika, anak itu mencoba melangkahkan satu langkah kakinya. Meskipun begitu sulit, berat, dan bergetar, tapi langkah itu memperlihatkan keberhasilan satu langkah. Sang dokter memberikan semangat, "Ayo teruskan langkahmu." Dia langkahkan kaki yang kedua, langkahkan kaki yang ketiga, dan terdiam anak itu. "Ayo nak, langkahkan lagi, peluk ibumu." Suasana menjadi hening, suasana pun cukup mencekam dan begitu menyentuh perasaan.
Dikatakan oleh Tuan Zubir, pada waktu itu seluruh anggota tim Humanity First Jerman berdoa, memohon kepada Allah turun mukjizat yang istimewa kepada anak ini. Dan akhirnya dengan karunia Allah Ta'ala, anak ini melangkahkan kakinya dengan begitu lancar menuju sang ibu dan memeluk ibunya. Semua berteriak, bergembira, dan memperlihatkan sukacita yang begitu kuat. Sang ibu menangis bahagia, dan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuan Zubir atas pengobatan yang dilakukan. Dan sukacita pun nampak dari segenap anggota tim, satu sama lain saling berpelukan. Nah, di antara anggota tim dokter tersebut, ada seseorang, dokter muda yang baru pertama kali mengikuti pengkhidmatan ke daerah pedalaman di Afrika, di Benin. Dia datang kepada Tuan Zubir dan bertanya, "Tuan, pengobatan bentuk apa yang kau lakukan pada anak itu, sehingga dia bisa jalan seperti itu?" Tuan Zubir lalu menjawab, "Temanku, sebetulnya tidak ada pengobatan yang khas, yang khusus yang saya lakukan tadi. Yang saya lakukan hanyalah berdoa. Berdoa dan berdoa. Dan saya memiliki keyakinan bahwa saya di tempat ini hadir atas perintah huzur. Saya hadir di tempat ini berkhidmat atas perintah khalifah. Dan saya di tempat ini atas doa dan dukungan dari Hazrat Khalifah." Tergambar, terbayang wajah Hazrat Khalifah ketika saya memeriksa kaki anak tadi, memeriksa jari jemarinya, dan pada waktu yang tepat, akhirnya saya memberanikan diri untuk mendirikan anak itu dan menyuruhnya untuk berjalan. Mendengar jawaban ini, dokter muda tadi lalu memeluk Tuan Zubir, dan beliau begitu bahagia. Namun ada hal yang di luar dugaan terjadi. Rupanya dokter ini keluar, bergegas dari tenda pengobatan, dan berteriak dengan sangat kencang, memanggil kepada anak-anak, remaja, dewasa, dan para orang tua dengan menyampaikan, "Wahai para penduduk, para masyarakat, para warga, adakah di antara kalian yang memiliki anak, keponakan, cucu, atau siapapun yang tidak bisa berjalan dari lahir? Datanglah, mari ikut saya, kita berobat ke tenda pengobatan." Rupanya itu beliau lakukan keliling desa ke berbagai tempat, dan pada akhirnya beliau mendapati seorang anak laki-laki, kali ini berusia 7 tahun, yang memang tidak bisa berjalan dari lahir. Maka dia bawa putra ini, anak laki-laki ini, dan diberikan kepada Tuan Zubir. "Tuan, saya mendapati ini seorang anak yang tidak bisa berjalan, layaknya anak wanita yang tadi." Tuan Zubir terkaget, terbingung, dan beliau mengatakan, "Sahabatku, mukjizat bukanlah untuk bahan candaan. Mukjizat bukanlah bahan mainan. Mengapa engkau lakukan ini?" Maka dokter muda itu menjawab, "Sahabatku, jika tadi mukjizat bisa turun kepada anak wanita tadi, maka dengan izin Allah, mukjizat pun akan bisa turun kepada anak ini. Karena anak ini pun sedang menderita." Tuan Zubir akhirnya meminta waktu dan mengumpulkan kembali seluruh anggota tim HF Jerman pada saat itu, dan meminta semua kembali berdoa. Lalu akhirnya beliau memeriksa anak laki-laki usia 7 tahun ini dengan hampir sama dengan apa yang dilakukan kepada anak perempuan usia 6 tahun yang tadi. Diperiksa kakinya, jari jemarinya, dengan doa di dalam hatinya, dan dibantu dengan doa anggota tim dan orang-orang yang hadir pada saat itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, berkat khilafat, anak laki-laki usia 7 tahun ini pun bisa berjalan
dengan izin Allah. Dan kembali, begitu sukacita, begitu sorak-sorai, begitu bahagianya masyarakat di sana melihat bagaimana pertolongan Allah dan mukjizat dari Allah Ta'ala turun berkat khilafat. Allahu Akbar. Semoga kita semakin kuat menggenggam tali Allah, yaitu melalui khilafat Ahmadiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.